Halo teman-teman sahabat sosial, sahabat YouTube. Nah, ada informasi yang perlu kami sampaikan di sisa akhir Oktober 2022. Pertama yaitu tanggal 28 Oktober. Ini kabar gembira untuk anggota PKH ataupun BPNT. Kemudian yang kedua, tanggal 31 Oktober bagi anggota PKH ataupun BPNT. Hal penting yang perlu kami sampaikan. Yang ketiga, tanggal 1 November 2022, tentunya kabar kejutan bagi anggota PKH dan BPNT juga. Nah, 3 poin tersebut perlu kami terangkan di video kali ini. Jadi tetap stay di channel ini, jangan kemana-mana, lihat informasi ini, dengarkan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Kita update lagi perkembangan informasi program bantuan pemerintah. Jadi teman-teman sahabat sosial, terkait informasi yang perlu kami sampaikan, ada 3 poin penting di akhir Oktober ini, kemudian awal November untuk anggota PKH dan BPNT. Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu standby di channel ini. Nah, informasi pertama yang perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini anggota PKH dan BPNT masih menunggu proses pencairan dana bantuan sosial. Baik itu untuk PKH tahap keempat ataupun BPNT periode Oktober, November, dan Desember. Terkait kapan bantuannya disalurkan, itu pasti pertanyaan yang selalu timbul di media komentar kami ataupun di media sosial yang lainnya. Nah, teman-teman, kita merekap ada 3 poin penting yang perlu kami sampaikan terkait kabar bahagia, kabar gembira, dan kabar kejutan dan informasi penting di awal November 2022. Langsung saja. Yang pertama, tanggal 28 Oktober 2022, kabar gembira, KPM tersenyum, anggota PKH BPNT yang masuk dalam golongan ini jika memiliki kartu keluarga yang mana dalam kartu keluarga tersebut ada anggota keluarga yang masuk dalam komponen pendidikan. Jadi teman-teman, berdasarkan surat resmi yang telah diturunkan terkait pemberitahuan penyaluran dana bantuan PIP. Jadi stripnya adalah pemberitahuan penyaluran dana bantuan PIP. Terkait hal itu bagi anggota PKH BPNT yang masuk dalam komponen pendidikan, maka yang tercatat dalam DTKS bantuannya disalurkan atau dicairkan bertahap. Mulai 28 Oktober 2022 melalui bank penyalur BRI dan BNI. Jadi ada 2 bank penyalur. Untuk jenjang SD SMP melalui BRI, untuk SMA ataupun SMK melalui BNI, kecuali untuk Provinsi Aceh melalui BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi teman-teman, kabar gembiranya itu terkait penyaluran bantuan PIP karena sesuai dengan metode atau penerima penyaluran, ada 2 poin yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, penerima PIP berdasarkan data DTKS itu merupakan mayoritas penerima PKH, BPNT ataupun PBI yang tercatat dalam DTKS. Kemudian yang kedua, melalui usulan satuan pendidikan, lembaga terkait juga merupakan penerima PIP jika masuk dalam golongan keluarga kurang mampu, keluarga miskin, keluarga rentan miskin. Apalagi peserta didik tersebut merupakan peserta aktif yang tercatat dalam data Podik, maka mayoritas juga akan mendapatkan program bantuan PIP. Nah, teman-teman, bantuan PIP diberikan nilai insentifnya 450.000 untuk SD, kemudian 750.000 untuk SMP, 1 juta rupiah untuk SMA ataupun SMK, dengan catatan untuk
Tingkat pertama untuk SD ataupun tingkatan akhir kelas 6 SD itu diberikan 50%. Sama juga dengan SMP tingkat pertama dan tingkat terakhir diberikan 50%. Karena nanti masuk tahun ajaran baru peralihan peserta didik dari SD ke SMP masih di 1 tahun anggaran, maka diberikanlah 50%. Nah, teman-teman, terkait hal itu menunggu proses pencairan bantuan PKH, bantuan komplementernya dapat cair juga. Dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 17,9 juta peserta didik yang mendapatkan program bantuan PIP. Terkait mulai disalurkan 28 Oktober, yaitu termin ketiga penyaluran bantuan PIP tahun 2022. Kemudian poin yang kedua, teman-teman sahabat sosial, tanggal 31 Oktober 2022. Nah, proses verifikasi validasi data itu terakhir dilakukan oleh pendamping sosial karena bahwa sesuai dengan SK Kemensos melalui Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial bahwa proses verifikasi dilakukan sampai dengan tanggal 31 Oktober. Artinya teman-teman, setelah itu akan ditentukan nasib Anda apakah layak atau tidak mendapatkan program bantuan PKH ataupun BPNT. PKH tahap keempat bulan pencairan Oktober, November, dan Desember kemungkinan besar akan disalurkan di bulan November nanti. Terkait bagi anggota PKH yang jika memiliki komponen yang dipersyaratkan semuanya mulai dari komponen ibu hamil, komponen anak usia dini atau balita, komponen pendidikan, lanjut usia ataupun komponen disabilitas maksimal 4 jiwa yang bisa didapat. Nah, dari total tersebut jika kita akumulasikan bisa mencapai 2,6 juta rupiah bagi anggota PKH. Di dalamnya terdiri dari komponen pendidikan jika SMA itu sudah mendapatkan nilai insentif yang ditetapkan sebesar Rp500.000. Belum lagi komponen ibu hamil dan balita 1,5 juta rupiah dan lanjut usia Rp600.000 untuk 1 kali pencairan. Nah, teman-teman, itu terkait program PKH tahap keempat. Termasuk BPNT periode Oktober ada yang disalurkan melalui PT Pos ataupun bank penyalur. Tetap koordinasi dengan bank penyalur ataupun dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing. Nah, teman-teman, di tanggal 1 November 2022 ini kabar kejutan bagi teman-teman, akan segera ditetapkan siapa saja yang layak mendapatkan program bantuan PKH tentunya karena telah dilakukannya proses verifikasi validasi data. Data anggota PKH akan segera dirubah. Apakah layak atau tidaknya nanti akan diupdate di data 6NG, kemudian bisa dilihat melalui cek bansos Kemensos apakah akan masuk data salur triwulan keempat program bantuan PKH. Dan BPNT juga nanti akan diupdate melalui cek bansos Kemensos untuk proses penyaluran melalui PT Pos ataupun bank penyalur periode Oktober, November, dan Desember. Nah, teman-teman sahabat sosial, terkait di tanggal 28 Oktober, 31 Oktober, 1 November 2022. Jangan lupa nanti di bulan Desember sesuai yang diumumkan oleh Kemensos melalui Ibu Risma bahwa penyaluran BLT BBM tahap kedua masih ada Rp300.000 untuk anggota PKH maupun BPNT dengan total penerima 20,65 juta KPM yang mendapatkan BLT BBM tahap kedua. Jadi teman-teman sahabat sosial, terkait hal itu tentunya menunggu dan proses verifikasi tetap dilakukan. Oke teman-teman, itu informasi terkait kejutan kabar gembira di tanggal 28 Oktober, 31 Oktober, dan 1 November. Nah, jangan lupa di-share informasi ini ke media sosial yang lainnya agar mereka juga mengetahui apa yang kami sampaikan. Kita nanti akan kembali menyampaikan perkembangan informasi selanjutnya di next video. Jangan lupa di-share ya. Jangan lupa di like video ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.